Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sepak bola. Halo teman-teman, bagaimana keadaan pagi ini? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Teman-teman sekalian, saya akan berikan satu informasi terbaru tentang perkembangan timnas Indonesia yang baru saja selesai melakoni laga tandang pada penyisihan pra Piala Dunia zona Asia, yang kita tahu bersama bahwa timnas Indonesia bertanding melawan timnas Vietnam dan kemenangan 3-0 untuk timnas Indonesia. Informasi yang kita dapatkan bahwa kemarin timnas Indonesia sudah pulang ke tanah air, tepatnya sudah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, dan berdasarkan informasi yang kita terima bahwa timnas sudah dibubarkan dan TC-nya, dalam artian tim yang dibentuk untuk persiapan pertandingan itu sudah dikembalikan ke klub masing-masing. Rizky Ridho dan kawan-kawan sudah diperkenankan kembali ke klubnya masing-masing. Kita tahu bersama pemain timnas Indonesia saat ini dihuni oleh beberapa pemain brut luar negeri dan pemain diaspora. Dari lini belakang seperti Dennis J. Etnes, maksud saya, itu sudah kembali ke Italia bersama dengan klub Venezia. Kemudian Rizky Ridho kembali ke Liga 1. Kemudian Justin Hubner kembali ke Liga Jepang. Tom Haye dan Ratnar Oratmangun kembali ke Eredivisie Belanda. Kemudian Marcelino Ferdinand kembali ke Dines di Belgia, dan Rafael Struijk bersama dengan Ivar Jenner kembali ke Belanda. Untuk pemain-pemain Indonesia diperkenankan kembali ke klubnya di Liga 1 seperti Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, dan juga Yaakob Sayuri. Teman-teman, setelah tim ini dikembalikan, maka pelatih Sintayong atau STY kembali akan fokus pada tugas berikutnya. Karena kenapa? STY tidak punya waktu yang lama. Di bulan April, tepatnya antara tanggal 15 sampai bulan Mei, STY harus mempersiapkan tim nasional U23 untuk bertanding di Piala Asia, teman-teman. Tim Piala Asia Under 23, artinya di bawah umur 23 tahun. Kita lolos ke Piala Asia dan itu dilaksanakan di Qatar. STY hanya punya beberapa, mungkin tidak sampai 10 hari atau mungkin 1 minggu. Dia harus sudah mempersiapkan kembali timnas yang akan dibawa untuk pertandingan di Piala Asia. Tentu sebelum itu, informasi yang kita terima, timnas U23 akan ke Dubai dahulu untuk melakukan TC. Nah, seleksi ini yang sudah harus dilakukan oleh STY dalam waktu dekat. Jadi memang pekerjaan Sintayong ini ada di beberapa kelompok umur memang cukup berat. Artinya setelah membawa timnas Indonesia menang 2 kali back to back dengan Vietnam pada leg pertama, kemudian leg kedua, pulangnya dia harus segera bekerja mempersiapkan timnas U23 yang akan bertanding. Teman-teman pecinta sepak bola tanah air, kita bicara masalah dampak dari pertandingan yang dilakukan pada leg kedua itu di kota Hanoi, tepatnya di Medin Hanoi. Itu berdampak 2 hal kalau menurut analisa saya, dan itu sudah kejadian. Yang pertama, dipecatnya atau diberhentikannya pelatih timnas Vietnam, Philippe Troscher. Kita tahu pelatih ini berkebangsaan Prancis dan berusia 69 tahun. Itu setelah pertandingan, beberapa jam setelah pertandingan timnas Vietnam dan timnas Indonesia yang dengan hasil kalahnya timnas Vietnam, maka pelatih Philippe Troscher diberhentikan atau dipecat untuk tidak lagi melatih timnas Vietnam. Ini akibat dari kekalahan timnas Vietnam yang secara beruntun 3 kali dari timnas Indonesia, dimulai dari Piala Asia, kemudian
penyisian Piala Dunia itu sebanyak 3 kali. Sebelumnya timnas Vietnam juga mengalami kekalahan 3 kali. Artinya total 6 kali mengalami kekalahan, dan ini sudah mengindikasikan bahwa timnas Vietnam memiliki masalah di bawah kepelatihan Philippe Petrosian. Tidak dapat dilihat lagi timnas Vietnam yang punya kecepatan, kemudian Spartan, dan permainan yang militan itu tidak nampak. Itu dapat kita lihat juga ketika pertandingan kemarin waktu di Hanoi. Banyaknya pemain-pemain Vietnam di bench cadangan itu yang bersedih dan sepertinya tidak memiliki semangat lagi. Dan belum lagi penonton yang di tribun yang kita lihat melalui media sosial yang live streaming itu terlihat poster-poster yang ditayangkan itu tertulis Philippe Petrosian out, artinya Philippe Petrosian diminta untuk berhenti menangani timnas Vietnam. Itu dampak yang pertama. Yang kedua, pertandingan di Hanoi itu bagi timnas Indonesia sendiri mengangkat moral karena kita sudah memiliki 7 poin. 7 poin teman-teman dari 4 laga. Di peringkat 1 ada Irak, kemudian peringkat 2 Indonesia, peringkat 3 Vietnam dan Filipina. Artinya teman-teman, dengan 7 poin yang dimiliki oleh Indonesia akibat pertandingan 2 kali back to back melawan Vietnam, kita mengumpulkan nilai 6. Dari 6 dengan 1 draw ketika melawan Filipina dan 1 kalah melawan Irak, ini sudah menjadi modal. Kita hanya butuh kemenangan 1 saja melawan Vietnam, maksud saya melawan Filipina. Kita sudah mengumpulkan nilai 9. Andai kata ketika melawan Irak kita kalah, tapi tentu hal ini tidak kita inginkan ya teman-teman. Itu andai kata kalah kita melawan Irak, kita masih lolos sebagai runner up. Kenapa? Karena kita mengumpulkan 9 poin. 10 poin maksud saya. 7, kemudian ketika menang melawan Filipina nilai kita menjadi 10 dan ini berhak mendampingi. Kalaupun misalkan draw, dan itu akan lebih bagus lagi. Sangat lebih bagus kalau kita menang. Kenapa? Karena poin yang dimiliki oleh Vietnam, andai kata seandainya Vietnam menang melawan Irak di Basra, kemudian menang melawan Filipina, maka nilai Vietnam itu di angka 9. Dan 9 secara back to back, artinya Indonesia Vietnam kita yang berhak lolos karena kita menang melawan Vietnam. Jadi kita yang berhak lolos, itu pun kalau seandainya Vietnam menang melawan Irak, tapi sepertinya kecil kemungkinan. Mohon maaf, bukan berarti merendahkan Vietnam, artinya karena bola itu bundar, jadi kita tidak tahu. Tapi secara matematis, taktik, sangat sulit bagi Vietnam untuk dapat memenangkan pertandingan di Basra atau di kota Irak. Sedangkan mereka bermain di Vietnam sendiri melawan Irak, itu kalah mereka. Apalagi ketika bermain di kandang Irak. Ini perhitungannya. Untuk itu mungkin pertandingan ini punya 2 dampak. Dipecatnya atau diberhentikannya Philippe Petrosian dan mengangkatnya moral timnas Indonesia dengan mengumpulkan nilai 7. Itu teman-teman untuk informasi terbaru, dan timnas kita sudah kembali ke para pemain, kembali klub masing-masing. Stay fokus pada pekerjaan selanjutnya, yaitu memberikan persiapan pada timnas U23. Demikian untuk informasi yang bisa saya berikan untuk perkembangan timnas Indonesia. Tetap ingat, tetap cintai timnas Indonesia, karena timnas Indonesia adalah kebanggaan kita semuanya. Salam olahraga, salam sepak bola.